kemana, Mas? Kok udah rapi maghrib-maghrib begini? Janji ketemuan sama Pak Hendra. Sekarang ini, maghrib-maghrib begini? Iya, kenapa sih? Aneh janji maghrib-maghrib. Hah? Ah, udah. Berangkat dulu ya. Mas. Bukannya begitu, Mas. Sholat dulu. Soal sholat kan besok ada lagi. Kalau soal ketemuan, kalau aku nggak datang sekarang ya duitku hilang. Jangan ngomong gitu, Mas. Kalau masih ada umur. Om kapan beliin aku rumah? Aku kan bosan tinggal di kosan terus. Iya. Om ngerti. Kamu sabar dulu ya. Nanti kalau ada rezekinya, oke? Tapi kapan, Om? Kamu lihat. Om baru nunggu jatah dari mereka. Oh, terima kasih sayang. Pak. Nanti kalau udah turun, pasti kita langsung beli rumah. Bener, Om? Ya. Makasih ya. Kalau semua birokrat bodoh seperti dia, kita bakal cepat meledak, Pak. Ya. Hanya dengan minuman, plus cewek cantik, dan uang setebal setengah senti. Urusan kita jadi lancar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Pak Himawan, bagaimana soal kayu kita yang tertahan di pelabuhan, Pak? Apa Indra, nggak usah khawatir. Semua akan saya bereskan. Ya. Nah, tapi kan Pak Indra jangan lupa apa? Itu 20% harus bagian saya. Oke? Oke, Pak. Deal. Itu sudah diatur, Pak. Yap, Deal. ya. Pak Himawan. Macam baru kenal kita. Om, Pak, ya. Masa segitu aja mabok? Enggak. Om nggak mabuk. Tapi Om mabuk sama kamu. Jangan buru-buru, Pak Himawan.
Urusan kita kan belum beres. Ini Pak. Tolong Bapak tanda tangani dulu. Maaf Pak. Iya. Pak Himawan. Selamat bersenang-senang Pak. Ya. Sama-sama ya. Kamu jadi mau belajar? Jadi, kalau masih sibuk nggak usah nganterin, nggak apa-apa. Saya bisa pergi sendiri kok. Enggak, aku memang nggak lagi sibuk. Tapi nanti aku bisa suruhan Rukman untuk pulang buat nganter kamu. Gimana? Nggak usah, Mas. Ya udahlah, terserah kamu. Berangkat dulu ya. Aduh, udah. Mau ngapain kamu? Minta. Pagi-pagi udah minta, pemalas kamu nih. Sedekahnya Om. Jangan ngeyel dong. Udah sana pergi. Tahu kamu? Ini mobil rusak kamu lapin. Brengsek kamu. Pergi sana. Halo Om. Halo. Apa kabar nih? Tumben pagi-pagi udah telepon. Om, aku mau minta tolong boleh nggak? Boleh dong. Apa sih yang nggak boleh buat kamu? Asik, Om baik banget. Tapi sebutin dulu. Minta tolong apa? Om temenin aku ya ke mall. Siang ini sekalian mau beli baju buat besok malam. Bisa. Apa sih yang nggak bisa buat kamu? Oke Om, Om jemput aku ya ke rumah ya. Bagaimana dengan ini? Maksudnya apa? Saya yakin Pak Himawan bisa mengusahakan surat-surat. Oke. Ya. Saya akan atur semuanya. Dan Pak Lin tidak perlu khawatir. Terima kasih Pak, terima kasih. Tapi saya minta ini bisa berlanjut kan? Selamat pagi. Makasih ya Om. Om udah luangin waktu buat aku nemenin belanja. Nggak masalah, Lin. Om kan selalu senang kalau jalan sama kamu. Ya kan? Ya cuman Om nggak bisa lama-lama. Sebab kenapa Om? Nggak apa-apa, Lin.
Aduh, Om mesti buru-buru ke kantor nih. Kita pulang yuk. Kok buru-buru, Om? Ya, nanti aja deh Om jelasin di mobil. Yuk, Om, kenapa kok Om jadi aneh? di mobil nanti Om jelasin. Yuk. Om, tunggu. Ih. Berikan aku hidayahmu. Sebaiknya anak ibu dibawa ke rumah sakit. Panasnya sangat tinggi, Bu. Jadi dia harus dirawat. Emang anak saya sakit apa, dokter? Iya dok, sakit apa dok? Kemungkinannya bisa tipes atau demam berdarah. Demam berdarah. Ada beberapa bintik merah di kulitnya. Tapi untuk memastikannya, anak ibu harus dibawa ke rumah sakit. Karena di sana peralatannya lengkap juga obat-obatnya. Ya Allah, coba apa yang kau berikan pada hambamu. Ayo Pak, Bu. Anak Bapak dan Ibu harus segera dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Bukannya kami tidak mau membawa anak kami ke rumah sakit. Tapi kami benar-benar tidak punya uang untuk biaya rumah sakit, Pak. Betul, dokter. Dan kan lagi untuk biaya rumah sakit. Buat makan sehari-hari aja kami susah, dok. Saya mengerti. Tapi uang kan bisa dicari. Kesehatan anak sangat penting. Jadi saya mohon anaknya segera dibawa ke rumah sakit. Kasihan kan kalau dibiarkan begini terus. Benar-benar hasil yang lumayan besar. Kalau setiap hari pendapatanku segini, bisa bertambah kaya. Memang lebih baik aku taruh di bawah kasur daripada di bank. Sebab kalau aku taruh di bank, begitu ada audit kekayaan, ketangkep aku, masuk penjara. Siapa yang mau masuk penjara? Tapi kalau aku taruh di kasur, siapa coba yang mau mengaudit kekayaan sampai ke kasur-kasur? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Gimana anak saya, dokter? Anak Bapak positif kena demam berdarah. Ya Allah. Nanti Bapak ke ruangan saya. Ada obat yang harus dibeli di apotek. Nanti resepnya saya kasih. Saya tinggal dulu. Ibu aja yang nemuin dokter. Tapi bagaimana, Pak? Kita ini kan nggak punya uang. Ya Allah. Gimana kayak caranya, Bu? Supaya kita dapat uang. Kasihan anak kita, Bu. Ya Allah. Kemana aku harus meminjam uang, ya Allah?
Aku mohon petunjukmu ya Allah. Pinjam. Kalau aku kasih pinjam, kamu mau bayar pakai apa? Tolonglah Pak Nanto. Saya mau nebus obat ke apotek buat anak saya. Anak-anak kamu, aku yang urus repot. Enggak. Sah? Nggak ada, Mbak. Saya nggak punya uang. Ibu, tolong saya, Bu. Tolong. Nggak ada, Bu. Maaf ya. Nggak ada. Mbak, saya mau utang dulu ya. Saya lagi nggak punya duit. Jangan malam-malam ya Pak pulangnya. Ya, tergantung nanti. Urusan kerjaan kan nggak bisa ditentuin waktunya. Bisa cepat, bisa juga molor. Ya udah, penting hati-hati. Udah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Rosma? Ada apa Mbak Rosma? Maaf, Bu. Anak saya kena demam berdarah. Saya harus nebus obat ke Pak apotek. Tapi nggak punya uang. Kalau boleh, Bu, saya mau pinjam uang sama Ibu buat nebus obat anak saya. Pinjam? Memangnya kamu siapa? Kenal aja nggak pakai berani minjem lagi. Ini Mbak Rosma, Mas. Yang tinggalnya deket masjid. Masa Mas lupa sih? Kenal dari mana? Tahu aja enggak. Sekalinya datang dia mau minjem duit doang. Jangan kasih. Mas, tolonglah, kasihan Mas. Kasihan sih kasihan, tapi giliran bayar utang dia dari mana? Udah, jangan kasih pinjam. Miskin gitu. Sekali ini aja Mas. Udahlah, jangan sok dermawan. Udah Bu, sana pulang. Oh ngapain sih di sini terus-terusan? Mbak Rosma, mohon maaf. Saya benar-benar nggak bisa bantu. Maaf ya Mbak Rosma. Pak Himawan. Terima kasih loh kemarin. Kalau tidak ada Pak Himawan, mungkin sampai saat ini kayu-kayu saya masih tertahan di pelabuhan. Benar, Pak? Sama-sama Pak Lin, Pak Indra. Ada yang baru. Wah. Boleh saya gabung? Gak boleh. Dasar mata keranjang. Tinggalin sebentar aja udah jelalatan. Pak Himawan, jangan lupa besok pagi-pagi kayu-kayu saya akan datang dari Makassar. Surprise itu Pak Lin. Ya. Saya bisa atur. Tapi Pak Lim kan perlu tahu saya malam ini butuh ya sesuatu yang bisa membuat Linda senang. Itu sudah kita siapkan. Sebentar. Pak Himawan.
dapat obatnya, Bu? Saya nggak dapat pinjaman uang, Pak. Ya Allah, saya sebagai suami tidak berguna. Mengurus keluarga saja tidak bisa, apalagi mencari uang. Jangan suka menyalahkan diri sendiri. Mungkin ini sudah nasib kita, Pak. Mudah-mudahan aja Yanti cepat sembuh. Gimana? Siapa yang lebih hebat? Aku atau istri Om? Ya, kalau memang lebih hebat istriku, ngapain juga aku nyari-nyari terus kamu? Lin, istriku tuh cuma orang kampung. Dia tuh benar-benar payah. Makasih ya. Cukup? Oke. Aku pulang dulu ya. Dadah. Ya Allah, sembuhkanlah anak hamba ya Allah. Dia adalah satu-satunya harapan hamba dan masa depan hamba ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Retno, Bagaimana keadaan Yanti? begitulah aja. Alhamdulillah saya ada rezeki. Barangkali ini bisa membantu biaya pengobatan Yanti. Alhamdulillahirobbil alamin. Makasih, Bu. Selama ini saya sudah putus asa karena tidak ada orang yang mau meminjamkan uang sama saya, Bu. Jangan berlutut begitu di depan saya, Mbak. Kan hanya Allah yang patut disembah. Insya Allah, Bu. Kalau nanti saya sudah punya uang, secepatnya uang ini akan saya kembalikan, Bu. Begini saja, Pak Endra dan Pak Lim. Soal dokumen itu ya. Saya kira itu Anda nggak perlu khawatir. Saya akan urus itu. Tapi saya kan perlu tahu kapan kira-kira kayu-kayu Anda ini datang kemari. Dan ya kira-kira berapa jumlahnya? Rencananya besok pagi, Pak Himawan. Dan jumlahnya sekitar 30 kontainer. 30 kontainer? Ya. Jumlah yang cukup lumayan banyak. Tapi saya senang bisnis gede-gedean seperti ini, Pak Hendra, Pak Lim. Gini saja. Saya akan segera urus semua dokumen-dokumen itu. Tapi Pak Hendra, Pak Lim perlu ingatkan bahwa 20% dari keuntungan itu bagian saya. Malah saya akan memberi Bapak 30%. Iya. 30%. Kesepakatan yang hebat. Saya suka ini. Mas, Mau ngapain kamu kemari? Anu, Pak. Saya cuma silaturahmi sama Ibu. Berkat Ibu,
anak saya sudah sembuh dan bisa dibawa pulang. Alhamdulillah. Kamu kasih pinjam perempuan ini? Iya, Mas. Pakai tabungan saya sendiri kok. Peduli amat dengan tabungan kamu. Tetap aja itu kan uangku. Memangnya kamu dapat dari mana? Kalau bukan dari aku. Terus kamu kapan bayar pinjamannya? Insya Allah, Pak. Nanti kalau kami sudah punya uang, pasti kami akan membayar. Jangan insya Allah dong. Aku maunya dibayar pakai uang, bukan pakai Allah. Utang bawa-bawa Allah. Oke, aku kasih waktu seminggu ya. Kalau kamu nggak tepat waktu, aku ambil barang-barang kamu. Bu Rosma, nggak usah didengerin ya kata-kata suami saya. Nanti semuanya saya yang atur. Bu Rosma nggak usah khawatir ya. Makasih, Bu. Dari mana uang sebanyak itu, Mas? Mau dari mana kayak itu urusanku? Yang jelas ini bukan dari Allah. Astagfirullahaladzim. Lah, kamu perempuan gak usah ikut campur. Saya khawatir, Mas. Uang sebanyak itu tuh bukan uang halal. Hari gini kamu ngomongin halal haram. Emang kamu tahu artinya? Haram itu artinya perempuan. Halal artinya boleh dimakan. Jadi yang namanya halal haram itu perempuan yang boleh dimakan. Jelas? Udah, sekarang kamu keluar. Aku mau istirahat. Ya. Ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersilahkan kita untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Tapi Allah juga mengingatkan kita harus mencari harta yang baik dan halal. Harta yang halal itu akan membawa berkah dan kebaikan. Sedangkan harta yang haram itu akan membawa bencana dan azab bagi kita. Karena itu ibu-ibu, janganlah tergiur oleh harta yang haram. Walaupun kita mempunyai kesempatan untuk memperolehnya dengan mudah. Jadi kan begini, Pak Lim. Selama saya masih dalam jabatannya, seperti sekarang ini, Pak Lim dan kawan-kawan saya kira nggak perlu khawatir lah. Karena semua urusan akan saya tangani dengan beres. Terima kasih, Pak. Seperti yang Pak Lim ketahui, situasi sekarang ini kan agak-agak rumit. Nah, maksud saya, supaya kita tetap aman, saya juga kan harus bagi-bagi dengan yang lainnya. Paham ya? Apa sebabnya? Karena kalau satu saja dari mereka luput dari pembagian, wah, saya bisa ketangkep. Dan saya nggak mau masuk penjara, loh, Pak Lim. Untuk itu, saya minta pengertian dari Pak Lim agar mau menambahkanlah fee yang seharusnya saya terima. Kalau masalah itu, Bapak tidak usah khawatir. Selama Bapak masih bisa menjamin keselamatan dan keamanannya, saya rasa berapapun yang Bapak minta akan saya berikan. Oke. Saya kira deal. Kalau begitu, baik Pak Himawan, saya pamit dulu. Ya. Sampai ketemu, Pak Lim. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Jadi, Mas, uang Mas yang melimpah itu dari hasil sogokan? Iya, Mas. Mas memberi makan keluarga dari hasil uang haram? Udahlah.
Perempuan taunya apa sih? Kamu kan taunya cuma uang. Iya memang, Mas. Tapi asal Mas tahu, orang yang makan dari hasil uang haram itu hidupnya akan susah. Uang haram bisa mendatangkan bencana, Mas. Itu kan cuma dongeng. Cuma buat nakutin orang kan? Aku nggak percaya itu. Ya Allah, selamatkanlah suami hamba, ya Allah. Selamatkanlah rumah tangga kami, ya Allah. Agar kami dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Curahkanlah hidayahmu kepada suami hamba, ya Allah. Agar ia bisa membedakan mana rizki yang halal dan mana yang haram. Hanya kepadamu lah hamba menyembah, dan hanya kepadamu lah hamba meminta pertolongan, ya Allah. Kabulkanlah doa hambamu ini, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alayna anta tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Suster, saya kan udah dirawat 3 hari di sini. Kenapa penyakit saya belum sembuh? Mari Pak, minum obatnya dulu. Obat-obat melulu. Udah berapa duit saya keluarin buat beli obat? Tapi nyatanya nggak sembuh juga kan? Penyakit Bapak tidak bisa langsung sembuh. Bapak harus minum obatnya dulu. Iya, sampai berapa lama saya di sini? Bapak kan baru 3 hari di sini. Pasien yang lain saja sudah ada yang 1 bulan. Nggak peduli. Saya mau nggak mau lama-lama di sini. Cuma nguntungin rumah sakit aja, suster. Suster tahu, kalau saya terlalu lama di sini, keluar rumah saya bisa miskin. Udah, Bu. Mas, Mau pulang, Bu. Nggak bisa, Mau tidur di Mas. rumah. Mas. Ayo, Bu, diurus. Coba aku bayar aja. Udah. Mas. Udah. Kamu juga keluar. Ayo keluar. Saya mau nemenin Mas dulu, kan Mas baru pulang dari rumah sakit. Nanti aja kalau aku perlu aku panggil. Ayo keluar. Untung uangku masih ada. Untung aku cepat pulang dari rumah sakit. Kalau aku nggak cepat pulang, kasur ini dibalik orang, habis simpananku. Mas. Mas kenapa, Mas? Mas. Masya Allah, Mas. Kenapa, Mas? Istighfar, Mas. Assalamualaikum. Mari, Bu. Sabar ya, Pak Himawan. Semuanya ini cobaan dari Allah. Mudah-mudahan Pak Himawan segera sembuh ya. Perbanyaklah istighfar dan bertobat supaya semuanya bisa terasa ringan. Tobat. Memangnya saya salah apa, Pak? Jangan begitu, Pak Himawan. Tak ada seorang pun yang bersih 100% dari dosa. Setiap orang pasti punya kesalahan. Bahkan Rasul sekalipun. Karena itu, istighfar dan bertobat merupakan suatu kewajiban, Pak.
Sudahlah Pak Ustadz. Jangan ceramah di sini. Ini kan kamar Pak Ustadz, bukan masjid. Kalau Pak Ustadz bisa menyembuhkan, syukur. Kalau nggak bisa, silakan Pak Ustadz pulang. Pulang saja. Saya nggak mau kedatangan tamu. Maafkan suami saya, Pak Ustadz. Maaf. Buat apa kamu minta maaf? Memangnya aku salah apa? Ini rumahku. Aku berhak menentukan siapa yang datang, siapa yang pergi. Udah, Pak Ustadz. Pulang. Mari Pak Himawan. Kalau begitu, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Kamu juga keluar! Keluar! Keluar!